Jadi kita walaupun kita tak berduit, walaupun kita tidak ada harta, tapi janganlah menampakkan kefakiran dan rakus dengan harta itu. Apalagi kalau kita orang yang memiliki harta, kayakan diri kita, kayakan jiwa kita. Maka jiwa-jiwa pengemis itu tak dibolehkan dalam Islam. Maka Nabi sebutkan apa? Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ini ada jiwa-jiwa pengemis, piti banyak, tapi memang ingin menjadi pengemis, akhirnya mengemis. Hukum meminta-minta. Padahal usaha sudah ada, tapi memang menjadi sebuah tabi'ah, bahkan juga menjadi sebuah malakah. Sebuah malakah yang sudah melekat di dalam hatinya. Berapapun uang yang ia dapatkan, banyak sekalipun uang yang ia dapatkan, dia masih ingin meminta-minta kepada orang. Ini jiwa-jiwa pengemis ini. Walaupun sudah berdasi, walaupun sudah duduk di singgasana yang mewah, tapi masih mental-mental meminta-minta. Ada pejabat-pejabat kita ada. Bukan tak cukup piti dia, tapi memang mentalnya mental macam tu. Imbau kepala dinas, imbau bekal staff, imbau bekal siapa, imbau bekal fulan. Mana kau setoran angku alun lain, setoran angku alun lain. Orang yang seperti itu jiwanya yang miskin, maka orang itu miskin ia sampai mati. Nah, hari ini ada satu nama lagi, namanya Amr ibn Taghlib. Jarang-jarang kita baca sahabat kita, sahabat sama ni Abi Musa Asy'ari, Abi Hurairah, Abdullah bin Umar, Umar ibn al-Khattab, siapa lagi? Abi Musa Asy'ari, Huzaifah ibn al-Yaman, Mu'az bin Jabal. Kemudian 2 pekan sebelumnya Hakim ibn Hizam yang lahir di dalam Ka'bah. Siapa lagi? Ini ada nama satu lagi, Amr ibn Taghlib. Jadi Nabi itu banyak sahabatnya yang ikut haji dengan Nabi. Tadi berapa? 124.000. 124.000 pernah berjumpa dengan Rasulullah. Maksudnya tak mesti bermusafahah. Nampak saja wajah Nabi sudah dikategorikan orang itu sahabat Nabi SAW. Nampak wajah Rasulullah SAW, maka dia sudah dikategorikan sahabat Nabi SAW. 124.000. Kira-kira apa yang menjadi pengeras suaranya dulu tuh? Mic belum ada. Mic belum ada, speaker belum ada. 124.000 itu kalau konser itu lumayan banyak itu, ramai itu. Kira-kira apa? Sahabat Nabi 124.000 itu mendengarkan keseluruhannya wasiat-wasiat Nabi dalam khutbah haji wada. Nah, bagaimana kira-kira? Alat tidak ada, speaker tak ada. Nah, jadi kata para ulama tasawuf, ulama sufi, bahwa itulah salah satu daripada mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya beliau, cara beliau berbicara, karena dari mulut yang bersih, dari hati yang bersih, dan seorang nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah bantu dengan para malaikat untuk menyampaikan kepada telinga dan bahkan langsung masuk dada, ke dalam dadanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak mampu, kita tak pakai mic kalau seperti itu. Berbeda dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke 124 itu fokus mendengarkan khutbahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr ibn Taghlib ini asal negerinya Basrah. Basrah, bukan Basra. Kalau Basra kuan singin dulu. Nyok Basrah. Ya, Basrah bukan pula Kufah, kan Kufah. Basrah. Basrah Irak hari ini. Memang ada 2 kota besar yang menjadi julukan kota ilmu. Dulu siapa saja yang belum sampai belajar ke Basra dengan Kufah belum diakui kealimannya. Jadi bukan Makkah Madinah, Pak. Bukan Makkah Madinah. Makkah Madinah ya ketika Nabi hadir, ketika Nabi masih ada, ketika Nabi masih hidup. Setelah itu, dah sahabat-sahabat Nabi berpencar. Maka jangan kita mengatakan tempat Nabi lahir pasti lebih dahulu banyak ilmu di sana. Tidak. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, sahabat banyak yang galau. Akhirnya banyak meninggalkan Madinah. Ada yang berangkat ke Mesir, ada yang berangkat ke Yaman, ada yang berangkat ke Basra, ke Irak, ke Syam. Nah, ke sini yang banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka dahulu kalau orang mengaji dahulu di zaman Imam Syafi'i, di zamannya Imam Abi Hanifah, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, di atas kurun 200 Hijriah, siapa saja orang yang kalau belum pernah mengaji, belajar ke dua daerah Basrah dan Kufah, maka belum diakui keilmuannya. Maka kita baca siapapun pasti arah ke sana belajar, siapapun ke sana. Jadi bukan ke Makkah Madinah katanya. Bukan Makkah, karena di Makkah Madinah sahabat sudah banyak yang keluar dari Makkah Madinah. Di Madinah setiap saat galau, nengok juga Nabi. Rasa-rasa Nabi masih ada, menangis lagi. Besok pagi macam tu, malam akan tidur gitu juga. Salat Isya diimami oleh Rasulullah. Ni Nabi tak ada lagi, nangis lagi. Jadi galau sahabat. Akhirnya sahabat caranya menjauh dari Madinah untuk beberapa waktu, menenangkan diri, menghilangkan kegalauan itu. Bahkan yang kembali ke dalam ajaran yang lama ada juga. Ada juga yang saking kecewanya, iman pun menanggung-nanggung mungkin. Nah, masuk ke dalam agama yang mereka anut sebelumnya. Nah, Amr ibn Taghlib ini pernah berjumpa dengan Nabi beberapa saat saja. Tidak juga sering seperti Abi Hurairah, seperti Abdullah bin Umar. Karena beliau ini mendengar hadis dari Rasulullah dua saja. Nah, itu tanda beliau ini sebentar saja. Ya mungkin seumpama dengan kita ni ada orang yang datang ke majelis kita, duduk sejenak, mendengarkan beberapa riwayat hadis, kemudian dia pulang, dia tak berjumpa lagi dengan kita. Bisa jadi yang seperti itu. Datang ke Madinah, Amr ibn Taghlib duduk di hadapan Nabi SAW, didengarkan beberapa ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang mulia dari mulut Rasulullah. Kemudian dia berangkat ke Basrah dan tak berjumpa lagi dengan Rasulullah. Tapi dia masih setia kepada Islam, kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Taghlib ini orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas keikhlasannya, atas keridhaannya. Memang kalau dapat pujian dari Nabi itu, ya Allah, gembiranya luar biasa. Nabi langsung yang memuji. Maka sahabat yang 10 itu Nabi langsung berikan surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Ini suatu hadiah yang luar biasa dari Rasulullah. Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga. Ini yang mengucapkan ini orang yang memegang pintu surga. Mafatihul jannah. Rasulullah. Kalau sesama kita-kita saja yang mengucapkan itu, tak begitu percaya kita. Karena inyo pun belum tentu masuk surga lah. Si anu kecek kat nawak, aku dalam surga besok. Si anu dalam surga, si anu dalam surga. Pasti hati kita berkata, dia pula nak menjamin kita masuk surga. Dia tentang macam mana kata kita. Tapi ini yang menjamin, yang memegang kunci surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Berapa hendaknya kebahagiaan ketika itu. Seperti Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Nabi katakan, Bilal, apa amalan yang engkau amalkan, Bilal? Tidak ada ya Rasulullah, biasa-biasa saja ya Rasulullah. Tidak, pasti ada amalan yang engkau lakukan. Tidak ada, kata Bilal. Bilal tak merasa ada sesuatu yang lebih dari amalannya. Kenapa ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, aku mendengar telapak kaki sendalmu, bunyi sendalmu di surga. Ya Allah, kok Nabi yang mengatakan? Telapak kakimu, bunyi sendalmu ada di surga, Bilal. Ya Allah, jujur, apa yang pernah engkau lakukan, Bilal? Akhirnya Bilal katakan, aku setiap aku berwudu, aku salat 2 rakaat ya Rasulullah. Nah, itu kan bid'ah sebenarnya itu yang bid'ah itu. Nabi tak pernah ngajarkan, tapi Bilal buat. Rupanya bid'ah Bilal itu menyebabkan sendal Bilal di surga. Sendalnya di surga berarti orangnya ada di surga. Nah, berapa hendaknya kesenangan hati Bilal. Tapi apakah ada Bilal bercerita ke orang-orang? Tidak ada. Kalau kita lah tu nak dulu tiup duduk di kedai di lapor buat sebut jurang, pasti itu cerita. Lah dapat aku cerita baru. Alah napa? Nabi tadi menyebut terompan aku di surga kata orang. Nah, itu kadang bagian kurang aku cium terompanku aku di surga. Begitu pula orang. Nah, jadi begitulah kesenangan hati sahabat. Termasuklah Amr ibn Taghlib. Dipuji keikhlasannya oleh Rasulullah SAW. Macam mana kisah dalam riwayat itu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabbin faqasamahu aw sabyin faqasamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan perang. Nabi dapat harta rampasan perang, kemudian ada pula tawanan perang. Ada mengatakan tawanan, ada mengatakan rampasan perang. Jadi
Fa'a'ta rijalan wa taraka rijalan. Nabi berikan kepada seseorang, kepada orang-orang yang hadir, tapi ada juga yang tidak Nabi berikan. Tidak seluruhnya mendapat. Ada yang mendapat, fulan dapat, fulan dapat, fulan dapat, fulan tak dapat, fulan tak dapat, fulan tak dapat. Fabalaghahu anna alladhi taraka atabu. Sampai ke Rasulullah, rupanya orang yang tak dapat pemberian tu, orang yang tak dapat pemberian itu, mereka mengeluh. Kalau menengok atabu ni, dia protes ke Rasulullah. Ya, di belakang Nabi. Nabi masak si anu aja dia gewat, tak dia gira. Gitulah. Masak si Nabi, si fulan aja dia gewat, apa nak dia gira Nabi? Tak betul kau dah, tak mantap dah. Nah, gitu. Atabu. Sampai ke Rasulullah berita itu, ada sahabat yang dia tidak mendapatkan pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluh. Nabi cuma memberi si fulan-fulan saja. Nabi memberi si fulan, si anu. Kita tak diberi. Kenapa ini? Akhirnya Nabi mulai. Nabi begitu akhlak Rasulullah SAW. Nabi setiap ada kejadian Madinah, Nabi langsung naik ke mimbar. Dan orang-orang menunggu itu biasanya. Orang-orang pun banyak mulai duduk di hadapan Nabi SAW. Fahamidallah. Ini akhlak Nabi SAW. Sebelum berbicara, Nabi memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa usna wa asna alaih. Memuji Allah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman. Wa qala. Kemudian Nabi katakan apa? Amma ba'du. Adapun setelah itu. Nah gitu. Jadi salah satu adab dalam berbicara seperti itu Pak. Di mana saja. Rapat kita di majlis, diajak kita pembicaraan ingin mendudukkan suatu mufakat atau mungkin ingin mencari satu solusi, awali bagusnya dengan kalimat memuji Allah. Setidaknya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita rapat, kita mimpin rapat, atau kita nak berbicara, amalkan yang biasa diamalkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Apa kata Nabi SAW? Fawallahi, kata baginda Nabi SAW, fawallahi, demi Allah. Ini Nabi dah terdengar nih, ada yang tak suka kepada Rasulullah SAW karena dia tidak mendapatkan pemberian dari Nabi SAW. Demi Allah. Kalau Nabi lah mengucapkan wallahi, itu tanda serius masalah. Inni la u'ti rajula wa ad'u rajula. Aku memberi seseorang dan aku tidak memberi seseorang. Maksudnya ada yang aku beri dan ada yang tidak aku beri, kata Nabi. Walladhi, dan orang-orang ad'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Dan ketahuilah, kata baginda Nabi SAW, orang-orang sesungguhnya orang-orang yang tidak aku beri, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, lebih aku sayangi dibandingkan dengan orang-orang yang aku beri. Jadi kalian yang tidak aku beri ini bukan karena apa-apa, justru aku lebih sayang kalian dibandingkan dengan kawan-kawan kalian yang aku beri. Walakinni u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jazaa'i wal hala'i wa akilul aqwam ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Allah, aku memberi, kata Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang aku beri tadi itu, aku melihat fi qulubihim, di dalam hati mereka ada kegelisahan, dalam hati mereka itu ada kegundahan, dalam hati mereka itu ada hutang, dalam hati mereka itu ada beban, maka itulah aku berikan kepada mereka. Jadi Nabi nampak manonan sedang gelilit utang, manonan gelisah, pulang ke rumah takut, piti tak ada oleh, boleh tak pula ada. Nampak dah Nabi. Maka Nabi lagi fulan. Wa akilu aqwaman, tapi yang tidak aku beri, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Aku melihat di dalam hatinya penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Jadi beda pandangan Nabi SAW. Mungkin ada di situ orang miskin juga, tapi Nabi tak kasih. Kata Nabi, dia di dalam hati yang penuh ghina, kekayaan, khair, kebaikan.
Dia tak harap minta-minta, dia tak ingin meminta-minta, dan dia cukup Allah berikan untuknya. Mungkin setelah keluar dari masjid itu nanti dia berusaha, dia bekerja, dapat lagi rezeki. Nah, dipujilah oleh Nabi. Siapa mereka itu? Mereka adalah Amr ibn Taghlib, kata Nabi. Dia adalah Amr ibn Taghlib. Jadi apa kata Amr ibn Taghlib? Fa wallahi, maka demi Allah, ma ahibbu an li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humrun na'ami. Demi Allah, tidak ada yang paling aku cintai di dunia ini melainkan kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW untukku. Jadi pujian Nabi. Sid Amr bin Taghlib inilah orangnya ikhlas, nyo kayo hatinya, perasaannya kayo, perasaannya penuh dengan kemuliaan. Ini jadi kata Amr bin Taghlib, itu kalimat yang paling aku cintai dan paling aku sukai, bahkan melebihi daripada humrun na'mi. Kalau aku diberi onta yang merah, maka tidak berharga bagiku. Padahal harta ketika itu yang paling mahal, yang paling bagus itu onta warnanya merah. Itu tak seluruh orang punya, itu punya raja-raja saja. Dan mahal harganya onta yang warnanya merah itu. Kalau aku pun diberi onta warna merah, aku tidak akan mengambilnya kalau dibandingkan dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti hadis ini adalah kenapa Nabi memandang kepada Amr ibn Taghlib ni? Amr ibn Taghlib ni ikhlas, redha dia. Dia tak pernah memandang sesuatu yang diberikan oleh orang itu segala-galanya, tidak. Dan dia kalaupun diberi oleh orang, dia tidak pula mengatakan itu mencukupi daripada segala kebutuhannya. Tidak diberi orang, dia pun tidak mengatakan aku tidak hidup tanpa pemberian orang. Nah, yang suka yang diberi oleh baginda Nabi tadi itu miskin jiwanya. Orang yang miskin, takutnya dengan tak ada harta. Nabi pandang, Nabi tahu, Nabi beri. Nah, yang tak Nabi beri ini orang-orang yang kaya harta, yang kaya jiwanya. Jadi kita walaupun kita tak berduit, walaupun kita tidak ada harta, tapi janganlah menampakkan kefakiran dan rakus dengan harta itu. Apalagi kalau kita orang yang memiliki harta, kayakan diri kita, kayakan jiwa kita. Maka jiwa-jiwa pengemis itu tak dibolehkan dalam Islam. Maka Nabi sebutkan apa? Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ini ada jiwa-jiwa pengemis, piti banyak, tapi memang ingin menjadi pengemis, akhirnya mengemis. Hukum meminta-minta. Padahal usaha sudah ada, tapi memang menjadi sebuah tabi'ah, bahkan juga menjadi sebuah malakah yang sudah melengket di dalam hatinya. Berapapun uang yang ia dapatkan, banyak sekalipun uang yang ia dapatkan, dia masih ingin meminta-minta kepada orang. Ini jiwa-jiwa pengemis ini. Walaupun sudah berdasi, walaupun sudah duduk di singgasana yang mewah, tapi masih mental meminta-minta. Ada pejabat-pejabat kita ada. Bukan tak cukup piti dia, tapi memang mental macam tu. Imbau kepala dinas, imbau bekong staff, imbau bekong siapa, imbau bekong fulan. Mana kau setoran angku alun lain. Orang yang seperti itu jiwanya yang miskin, maka orang itu miskin ia sampai mati. Tapi Amr ibn Taghlib jiwanya kaya, walaupun dia tak memiliki harta, walaupun dia tak memiliki apa-apa, tapi mentalnya bukan mental orang yang meminta-minta, bukan mental dengan para pengemis. Maka oleh karena itu Nabi memandang orang yang tidak Nabi beri tadi itu jiwanya kaya dan penuh dengan kemuliaan. Nah, kita ini yang ingin kita dapatkan daripada hadis Nabi SAW. Mungkin tak pun bisa menyerupai Amr ibn Taghlib 100%, tapi setidaknya 30-40% memiliki sifat Amr ibn Taghlib lah kita hendaknya. Jangan nampak sedikit langsung kita ingin memilikinya, bahkan berusaha bagaimanapun caranya, nak meminta kah, nak melobi kah, apa segala macam. Jangan, tak usah. Nah, ada memang tabiat sebagian kita, ada saya pernah jumpa itu apanya minta ni. Kan ada jemaah kita sampai ustaz pun beraninya mintanya amplop ustaz. Jemaah tu saking tadi itulah yang jiwanya itu miskin. Bukan dia tak berduit, anaknya orang sukses, dia punya mobil. Bukan dia tak ada duit, tapi jiwanya tadi jiwa miskin. Berani dia. Nampak pengurus masukkan amplop ke dalam satu ustaz,
diikutinya ustaz tu sampai ke mobil. Habis tu berani pula dia tarik amplop ustaz tu dari saku. Ustaz tu cerita, dia yang buka, dia ambil, diberikan sisanya ke ustaz itu. Ini apa nih? Jiwa miskin. Kalau seperti ini akan miskin sampai mati gitu. Jiwa kita harus kaya, ghina wal khair, kaya dan penuh dengan kemuliaan. Amru ibn Taghlib lah orangnya. Maka kalau kita ingin kaya, maka kayakanlah batin kita, kayakanlah jiwa kita, jangan kita menjadi pengemis. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah mudahkan urusan kita. Allah tunaikan hajat kita. Amin ya rabbal alamin.